Menghadiri pertemuan adik kelas di Surabaya, tidak tersirat bahwa ini adalah pertemuan terakhir saya dengan Budi Hendarto. Budi Hendarto yang lahir 4 tahun lebih muda dari saya adalah alumni SMP Negeri Belingi tahun 74 yang aktif dalam setiap pertemuan. Bahkan pada pertemuan di Surabaya kali ini, pertemuan yang dirancang oleh Haji Insinyur Ahmad Margo Santoso dan disiapkan hidangan khusus oleh istrinya adalah momen istimewa yang membuat pertemuan ini menjadi berbeda. Dihadiri hampir 30 alumnus SMP Negeri Belingi tahun 74, nyaris pertemuan ini dipenuhi oleh cerita-cerita masa lalu. Suasana akrab dan penuh persaudaraan membawa usia senja kita ini pada arus pendewasaan diri dan melihat jauh ke dalam lubuk hati kita. Setelah 40 tahun berpisah, tentu ini bukan merupakan satu-satunya pertemuan yang sudah dilakukan. Namun, ini adalah pertemuan untuk kesekian kalinya. Walaupun berbagai upaya untuk mengundang dan mengumpulkan teman-teman seangkatan sudah dilakukan, namun hampir 120 siswa yang tercatat sebagai alumnus 74, hanya 30 orang yang aktif dan hadir. Ini sebetulnya kemarin itu tidak terencana karena ada penawaran dari Bu Margo, katanya mau dimasakkan masakan ini Makassar gitu. Dan akhirnya kita ini nyoba woro-woro siapa ya yang mau ngicip-incip masakan Makassar. Akhirnya banyak peminat itu banyak peminat, ada 1L tambah yang pribadi-pribadi ada 3 mobil. Nah ternyata kehadiran kami ditunggu-tunggu oleh si tuan rumah, karena memang tuan rumah ini senang silaturahim. Nah silaturahim itu katanya kan memperpanjang umur. Jadi ya sesuai moto kita kepingin tua-tua ini masih diberikan insya Allah umur panjang oleh Allah untuk bersilaturahim. Kerinduan akan masa yang telah lampau, canda tawa, dan kenakalan di masa sekolah ternyata menjadi topik menarik yang tak habis-habisnya dibicarakan. Seperti yang dituturkan oleh Desi, bahwa pada setiap pertemuan selalu banyak peminat dan banyak yang hadir. Sedang anggota yang baru hadir menjadi topik bahasan baru, kemana saja saat ini berada, dan sibuk apa? Bukankah sudah memasuki usia pensiun dan selesai dari tugas? Mantan si terus Demikian juga dengan tuan rumah. Dalam kesempatan ini juga memberikan harapan-harapannya agar pertemuan seperti ini dijadikan sebagai media berbagai pertemuan dan pengalaman, di mana ketika kita mempelajari satu ayat dalam Al-Quran dan paham tentang satu ayat dalam Al-Quran dengan benar, maka kita wajib menyampaikannya kepada yang lain. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kemurahan
mas-mas dan mbak-mbak mau ngundangin saya. Tadi waktu pagi-pagi saya di WA saya mendoakan yang paling jauh masih Wani ya. Ya. Jadi mudah-mudahan setiap langkahnya itu dapat melangkah. Tapi nggak melangkah tapi rodanya muter ya. Namanya iman itu yakin dan percaya. Kalau kita tadi Mbak Desi sampaikan bisa memperpanjang usia, bisa memperlapang rezeki itu harus yakin. Kalau nggak yakin kita nggak iman. Insya Allah jadi mudah-mudahan yang datang ke sini tadi juga kan namanya Mas Basis ya. Jadi pahalanya insya Allah sudah tertulis dan kita akan menerima nanti kalau kita sudah balik. Jadi kita sudah makin lama makin dekat ini. Dan ikut Bapak semua sebelum kita meninggal kita sempat khatam minimal ya. Jangan sampai nggak khatam, nggak ada sangunya nanti. Jadi tadi saya waktu ke masjid dengan Mas Kabudi tadi. Jadi kita ini jaga lalai terhadap Quran itu ada 4. Jadi yang pertama kita mesti membaca sesuai tajwid. Ada tajwid atau mahruf. Nah kalau sudah membaca sesuai tajwid mahruf masih dalam lalai kita harus mentadaburi. Jadi membaca maknanya, ada petunjuk. Bagaimana dari petunjuk kalau kita nggak tahu sudah membaca taktil, tajwid sudah mentadaburi masih dianggap lalai. Karena kita harus mengamalkan. Masih juga 1, 2, 3 masih lalai. Satu lagi harus menyampaikan. Saya juga ini menyampaikan ini supaya nanti nggak ditanya saya kenapa kamu nggak menyampaikan. Alhamdulillah saya sampaikan ke Mas sama Mbak semua. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan. Pasal diberikan tadi, berilah peringatan. Fadzakir inna ma'al dzikra. Berilah peringatan karena peringatan ada gunanya. Jadi mudah-mudahan ibu bapak jangan yang punya anak punya cucu ya, jangan segan ngingetin anaknya, ngingetin cucunya. Jadi kebaikan itu berjalan di jalan Allah. Jadi kalau kita berjalan sudah baik itu pasti jalannya di situ. Jadi mudah-mudahan kedatangan Mas dan Mbak semua mudah-mudahan mendapat sesuatu yang ada gunanya untuk bekal kita sampai nanti kita kembali. Semoga dalam kesempatan silaturahim di Surabaya kali ini benar-benar memberikan manfaat dan memperpanjang usia kita seperti yang disampaikan oleh Desi. Ya, kami sudah usia, jadi ada waktu sedikit diberi Allah ini memanfaatkan untuk silaturahim ke teman-teman. Kebetulan Mas Marco ini istrinya orang Makassar yang mengundang kami untuk mencicipi makanan Makassar. Tapi yang kesini teman-teman dari alumni 74 ada 20, hampir 30 orang yang sebetulnya kami tidak merencanakan untuk reuni, namun karena teman-teman sudah lama nggak ketemu, ingin waktu luangnya untuk bersilaturahmi sehingga banyak yang hadir di sini. Nah, kami menghimbau untuk teman-teman mungkin yang belum bergabung, marilah kita memanfaatkan waktu sedikit dibagi, bisa dengan teman-teman lama untuk berbagi pengalaman, mengenang nostalgia zaman waktu SMP, terus kemudian kita bisa hahaha yang katanya bisa memperpanjang usia.